Baik, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Di dalam ukuran penyebaran data ada dua hal yang kita akan pelajari dalam ukuran penyebaran data berkelompok. Itu yang pertama adalah ragam atau disebut dengan varians, dan yang kedua adalah simpangan baku. Untuk memperjelas dalam mempelajari materi tentang ukuran penyebaran data berkelompok, kita coba bersama-sama memperhatikan konsep dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data, tadi saya sudah katakan bahwa ada dua hal yang kita pelajari dalam ukuran penyebaran data berkelompok, yaitu yang pertama adalah ragam dan yang kedua adalah simpangan baku. Dalam data berkelompok, ragam dari suatu data yang disajikan dengan menggunakan daftar distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan konsepnya, yaitu S kuadrat. Ini menunjukkan ragam atau varians. S kuadrat sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai ke R. R ini menunjukkan banyaknya kelas. FII dikalikan dengan XI dikurangi dengan X rata-rata, tutup kurung, dikuadratkan. Jadi FI ini menunjukkan frekuensi yang berada pada masing-masing kelas. Sedangkan XI ini menunjukkan titik tengah untuk masing-masing kelas. Sedangkan X rata-rata ini menunjukkan nilai min atau rata-rata pada data berkelompok pada pertemuan sebelumnya yang kita sudah pelajari. Sehingga XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan frekuensinya untuk masing-masing kelas. Sedangkan pada simpangan bakunya itu ditentukan oleh S sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat. Jadi sebenarnya pada simpangan baku, konsep pada simpangan baku ini merupakan akar kuadrat dari ragam. Jadi setelah kita mendapatkan nilai ragamnya, hasil akhir dari ragam itu baru kita tarik akar kuadrat. Misalkan saya ambil contoh yang sederhana, misalkan untuk nilai ragam atau variansnya kita dapat misalkan 144. Berarti untuk mendapatkan simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari 144. Itu contoh. Ini dengan keterangannya masing-masing. N ini menunjukkan ukuran data. Artinya bahwa banyaknya data. R ini baik pada ragam maupun simpangan baku, R ini menyatakan banyaknya kelas. Misalkan ada 7 kelas, berarti R-nya sebanyak 7. Sedangkan ini yang lain, FI ini menunjukkan frekuensi yang berada pada masing-masing kelas. XI ini menunjukkan titik tengah pada masing-masing kelas. Sedangkan X rata-rata ini adalah kita ambil dari nilai min atau rata-rata pada data berkelompok pada sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah cari tahu nilai minnya, sehingga nilai minnya itu diambil dari situ. Untuk memperjelas pada konsep ini, baik ragam maupun simpangan baku, coba kita mempelajari contoh bagaimana kita mencari tahu nilai ragam atau simpangan baku dari data yang disajikan dengan menggunakan daftar tabel distribusi frekuensi berkelompok di bawah ini. Nah, ini kolom pertama adalah hasil pengukuran sama titik tengah frekuensinya, sehingga ini nilai rata-rata pada data berkelompok. Ini misalkan di sini saya ambil contoh nilai ragam atau nilai min atau rata-ratanya yang kita dapatkan di sini adalah 146,85. Ini saya ambil contoh pada untuk mencari data berkelompok pada nilai min atau rata-rata. Sehingga min rata-rata kita dapatnya 146,85. Nilai min pada saat kita mencari nilai ragam, berarti kita tidak perlu cari nilai min. Minnya kita cukup mengambil pada min atau rata-rata pada data berkelompok sebelumnya.
pada pembelajaran sebelumnya. Kita ambil dari situ. Jadi tidak perlu lagi kita mencari tahu nilai min atau rata-ratanya. Kita cukup mengambil nilai min atau rata-rata saat pembelajaran sebelumnya, yaitu kita menggunakan di sini adalah 100. Saya ambil contoh di sini adalah nilai min atau rata-ratanya adalah 146,85. Kita lihat contoh. Nah, pada hasil pengukuran, misalkan di sini nilai rata-ratanya tadi kita sudah dapatkan bahwa X rata-ratanya adalah 146,85. Hasil pengukuran kelasnya di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 kelas. Frekuensinya kelas pertamanya 3 sampai kelas yang terakhirnya 2. Ukuran frekuensinya secara keseluruhan banyaknya adalah 40. Titik tengahnya masing-masing sama seperti sebelumnya, yaitu titik tengahnya 123 sampai pada 177. Nah, sekarang kita coba mencari XI dikurangi X rata-rata. Nah, X rata-rata yang ini itu kita ambil yang di atas, nilai minnya 146,85. X rata-rata ini saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk mendapatkan nilai rata-rata ini diambil dari nilai rata-rata pada atau min pada data berkelompok sebelumnya. Yaitu misalkan di sini saya ambil contoh X rata-ratanya adalah 146,85. Misalkan ini kita ambil tabelnya. Nah, XI berarti nilai tengah untuk masing-masing kelas. Nilai tengah untuk masing-masing kelas. Misalkan di sini saya ambil kelas pertama, nilai tengahnya adalah titik tengahnya adalah 123. Titik tengahnya adalah 123 dikurangi dengan 146,85. Jadi 123 dikurangi 146,85 hasilnya adalah min 23,85. Min 23,85. Jadi ini untuk mendapatkan XI dikurangi dengan X rata-rata. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa XI dikurangi X rata-rata adalah titik tengah masing-masing titik tengah untuk setiap kelas dari 123 dikurangi 127 dikurangi dengan X rata-rata yang ada di atas. Nilai minnya 146,85. 123 dikurangi dengan 146,85 hasilnya adalah min 23,85. Kita bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk bisa menghitung nilai XI dikurangi X rata-rata. Kita masuk pada kelas yang kedua, 132 dikurangi dengan 146,85. Berarti dapatnya min 14,85. Kita masuk pada kelas yang ketiga, 141 dikurangi dengan 146,85. Dapat hasilnya adalah min 5,85. Kelas yang keempat, 150 dikurangi dengan 146,85 dapatnya 3,15. Kelas yang kelima, 159 dikurangi dengan 146,85 dapat hasilnya adalah 12,15. Yang berikutnya kelas ke-6, titik tengah kelas ke-6, 168 dikurangi dengan 146,85 berarti dapatnya adalah 21,15. Dan kelas yang terakhir adalah 177 dikurangi dengan 146,85 hasilnya adalah 30,15. Jadi ini adalah cara untuk mencari tahu XI dikurangi X rata-rata. Saya ulang sekali lagi, XI ini adalah diambil dari titik tengah untuk masing-masing kelas. Dari kelas pertama sampai pada kelas yang terakhir. Baru dikurangi dengan nilai rata-ratanya atau minnya. Nilai min atau rata-rata ini saya ulang sekali lagi, baru diambil dari nilai min atau rata-rata pada data berkelompok pada pembelajaran sebelumnya. Kita masuk pada kolom yang berikut. Kolom yang berikut yaitu XI dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan. Berarti jangan kita mencari tahu nilai XI kurang X rata-rata lagi. Kita cukup ambil pada kolom sebelumnya. Di sini kan sudah ada XI dikurangi X rata-rata. Setelah itu baru nilai yang ini untuk masing-masing kelas ini, dari kelas pertama yang kita sudah dapatkan XI kurang X rata-rata, kita kuadratkan. Jadi misalkan ini XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Itu kita cukup mengambil nilai pada kolom sebelumnya yaitu min 23,85 pada kelas pertama, XI kurang X rata-rata min 23,85 kita kuadratkan, berarti tinggal min 23,85 dikali dengan min 23,85. Ini kita menggunakan bantuan kalkulator, saya ingatkan sekali lagi. Untuk mempermudah dalam pengerjaan statistik, data statistik, minimal disarankan untuk menggunakan bantuan kalkulator. Jadi min 23,85 dikuadratkan hasilnya adalah 568,8225.
Itu untuk kelas pertama. Dikuadratkan itu artinya bahwa min 23,85 dikali dengan min 23,85. Sehingga pada kelas pertama, untuk XI dikurangi X rata-rata dikuadratkan, kita dapatnya 568,8225. Kita masuk yang kelas yang kedua, min 14,85. Kalau kita kuadratkan, maka hasilnya sama dengan 220,5225. Kelas yang ketiga, min 5,85 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 34,2225. Kita masuk kelas yang keempat, 3,15 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 9,9225. Kelas yang kelima, 12,15 dikuadratkan sama dengan 147,6225. Kelas yang keenam, 21,15 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 447,3225. Dan kelas yang terakhir, 30,15 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 909,0225. Jadi ini adalah bagaimana cara mencari tahu nilai dari XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk mendapatkan nilai ini jangan mencari nilai XI kurang X rata-rata lagi, tetapi kita ambil dari kolom sebelumnya baru kita kuadratkan saja. Nah, sekarang kita masuk pada kolom yang terakhir, yaitu FI dikalikan dengan XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Berarti frekuensi untuk masing-masing kelas, dikalikan dengan kolom yang ini, XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Jadi untuk mempermudah atau mempercepat dengan cara seperti itu, yaitu kan FI yang ini adalah diambil dari frekuensi untuk masing-masing kelas 3 sampai 2. Sedangkan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan itu pada kolom sebelumnya ini. Ini kan sudah ada, tinggal dikalikan masing-masing kelas ini dikalikan dengan frekuensi yang berada sebelah kiri ini, kita kalikan dari kelas pertama sampai kelas terakhir untuk masing-masing kelas. Jadi FI kali XI kurang X rata-rata dikuadratkan, untuk kelas pertama contohnya itu diambil dari 3 kali dengan 568,8225, maka hasilnya sama dengan 1706,4675. Itu didapat dari 3 kali dengan 568,8225, maka hasilnya sama dengan 1706,8675. Sekarang kita masuk kelas yang kedua. 6, frekuensinya 6 dikalikan dengan XI kurang X rata-rata dikuadratkan, 220,5225, hasilnya sama dengan 1323,135. Sekarang kita masuk kelas yang ketiga, 10 kali 34,2225, hasilnya sama dengan 342,225. Sekarang kita masuk kelas yang keempat, 11 kali 9,9225, maka hasilnya sama dengan 109,1475. Kelas yang kelima, 5 kali 147,6225, hasilnya sama dengan 738,1125. Kelas yang keenam, 3 kali 447,3225, hasilnya sama dengan 1341,9675. Dan kelas yang terakhir, kelas yang ketujuh, 2 kali 909,0225, hasilnya sama dengan 1818,045. Jadi ini adalah cara untuk mencari tahu nilai dari ragam atau simpangan baku. Ini adalah kolomnya. Jadi kita tinggal tambahkan XI kurang X rata-rata, terus XI kurang X rata-rata dikuadratkan, terus kolom yang terakhir adalah FI kali XI kurang X rata-rata dikuadratkan. Jadi total dari FI kali XI kurang X rata-rata dikuadratkan, hasilnya sama dengan 7.379,1.
sedangkan total frekuensi secara keseluruhan, contohnya di sini yang saya ambil adalah 40. Jadi ini adalah kolomnya, tabelnya, tabel dalam mencari nilai ragam atau simpangan baku. Nah, untuk mendapatkan, sekarang bagaimana cara kita mengambil nilai yang berada pada tabel ini untuk mencari tahu nilai ragam atau ragam dan simpangan baku. Sekarang kita lihat konsep untuk simpangan bakunya, ragamnya, yaitu ragam itu didapat dari S kuadrat sama dengan 1/40 karena 1/n dikalikan dengan Fi kali Xi kurang X kuadrat, X rata-rata dikuadratkan. Makanya 1/40 kali dengan 7.379,1 ini didapat dari diambil dari kolom yang ini. Hasil akhir dari ini 7.379,1. 7.379,1 dibagi dengan banyaknya data, maka hasilnya sama dengan 184,48. Dan simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari ragam. Sederhananya seperti itu. Untuk mendapatkan simpangan baku dalam data berkelompok berarti kita dapatkan dari akar kuadrat dari ragam. Setelah kita mendapatkan ragamnya, hasil dari ragam itu adalah kita tarik akar kuadrat untuk mendapatkan hasil dari simpangan baku. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 184,48, maka hasilnya sama dengan 13,58. Jadi untuk mempermudah kita adalah kita menggunakan bantuan kalkulator sehingga kita bisa mengisi data-data yang berada pada tabel. Nah, dan saya ulangi sekali lagi bahwa ragam itu adalah ragam itu untuk mendapatkan ragam itu dapat dari 1/n sama ada 1/n kalikan dengan Fi kali dengan X kurang X rata-rata dikuadratkan. Sedangkan simpangan bakunya adalah akar kuadrat dari ragam. Atau sederhananya bahwa setelah kita mendapatkan nilai ragamnya, maka hasil dari ragam kita tarik akar kuadrat dari ragam itu untuk mendapatkan simpangan bakunya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.